Oke, selamat sore semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya coba akan menjelaskan ke teman-teman tentang strategi trading dengan modal $100. Jadi strategi trading dengan modal $100 apakah bisa dijalankan atau tidak, atau ini buat teman-teman yang punya modal $100 apakah bisa berhasil untuk trading atau bakal MC terus, atau memang teman-teman yang belum siap dengan modal banyak, jadi apakah $100 bisa dimanfaatkan buat trading. Jadi sebenarnya ada 7 step ya, 7 tahapan atau 7 hal yang perlu teman-teman pahami bagaimana trading dengan modal $100 bisa berjalan dengan lancar atau bisa berhasil. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami jenis akun yang dipakai. Jenis akun forex yang dipakai itu misal MT4 ya, atau bisa jadi dengan MT5. Untuk modal $100 itu kontrak size-nya berapa, kemudian leverage yang dipakai berapa, misal 1:500 atau 1:1000 atau 1:100. Sebenarnya itu tergantung tekniknya nanti ya. Terus minimal lotnya berapa, terus pengali lotnya berapa. Jadi ada broker yang minimal lotnya adalah 0,01, ada yang 0,1 atau 0,1 pun itu berbeda-beda tiap broker ya. Jadi broker lokal misal 0,1 dengan kontrak size 100.000, atau broker luar misal XM minimal lot 0,1 tapi dia kontrak size-nya 1000, itu juga berbeda. Jadi teman-teman yang pertama adalah bagaimana memahami jenis akun yang dipakai dulu. Jika teman-teman tidak paham jenis akunnya, niscaya $100 tidak akan cukup, bahkan nanti akan cepat MC ya. Karena ini hubungannya dengan 7 strategi yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah teman-teman harus memahami lot berapa yang dipakai. Gambaran lot berapa yang dipakai itu hubungannya itu sangat kompleks. Karena misal nih, yang pertama teman-teman modal $100 dengan akun standar. Ini standarnya standar internasional ya, broker internasional, karena standar broker lokal juga itu berbeda lagi. $100 dengan akun standar, lot 0,01, jika teman-teman pasang SL 100 poin, maka akan loss $5. Nah, itu berbeda dengan jika teman-teman modal $100 di akun mikro broker XM dengan lot 0,1, jika teman-teman pasang SL 500 poin maka akan loss $0,5. Nah, kok bisa sama-sama $100, yang satu lossnya dengan SL 500 poin, yang satu lossnya $5, yang satu lagi lossnya $0,5, dan berbeda lagi dengan broker lokal Bapeti ya, yang regulasi Bapeti. Jika teman-teman modal $100 kemungkinan sih bisa tidak OP ya, karena minimal lotnya adalah 0,1. Kalau broker lokal Bapeti terus kontrak size 100.000, itu lotnya minimal adalah 0,1 ya. Dan ketika dengan lot paling terkecil pun 0,1 lot, kemudian SL 500 poin ya, teman-teman kena SL maka akan rugi langsung $50. Jadi dengan modal $100 pun di jenis akun yang berbeda, itu hasilnya juga berbeda juga ya. Itu contoh penggunaan lot ya. Jadi penggunaan lot itu bisa saja lotnya sama tapi hasilnya berbeda. Jadi teman-teman harus memahami hal yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah masalah analisa. Kalau masalah analisa, teman-teman bisa dipelajari di YouTube atau banyak mentor-mentor yang mengajarkan strategi analisa. Cuma rata-rata kalau yang mengajarkan analisa pun hanya cukup analisa saja. Kadang dia nggak mendetail tentang pemakaian akun, jenis akun, atau teknik closing, teknik OP, yaitu sebenarnya kompleks. Tapi yang pasti untuk analisa doang itu banyak bisa dipelajari, karena teman-teman dengan modal $100 misal nih, cocoknya analisanya harus apa? Price action kah? Indikator kah? Mungkin cukup pakai indikator bawaan,
atau dengan metode trendline ya, teknikal. Trendline ini teknikal banget dengan menggambar pola, menarik garis harga, atau dengan mengikuti tren saja. Uptrend, ketika tren ke atas ikut naik, dan ketika tren ke bawah atau downtrend ikut turun. Nah, itu juga masalah analisa. Jadi sebenarnya kalau modal $100 dengan teknik analisa apapun sih sebenarnya bisa nggak masalah ya gitu. Tapi yang pasti teman-teman harus paham analisanya dulu. Kemudian teknik OP juga sangat penting. Jadi yang keempat ya, teknik OP adalah teknik open posisi. Teman-teman bisa langsung direct OP, jadi misal buy langsung open buy, sell atau langsung open sell, atau teman-teman bisa pakai teknik pending order, misal buy di harga tertentu atau sell di harga tertentu ya kan. Atau pending order juga ada dua jenis ya, buy stop dan buy limit, atau sell stop dan sell limit. Yaitu sebenarnya masalah peletakan harga aja, jadi intinya sama, adalah kedua-duanya sama-sama pending order. Masalah teori seperti ini teman-teman bisa cari di Google, kata kunci pending order adalah, nanti akan ketemu ya, karena ini lebih ke teoritis. Kemudian setelah teknik open posisi ada juga teknik closing ya. Jadi teknik closing ini sangat menentukan sekali ya, karena dengan modal $100 itu untuk jenis akun standar cocoknya adalah fix SLTP. Jadi teman-teman closingnya itu adalah sudah ditentukan akan di closing TP berapa dan akan di close SL berapa. Cuma kelemahannya dengan sistem fix SLTP, teman-teman harus berhati-hati dengan jenis broker yang SL Hunter ya. Jadi kita udah pasang SL berapapun masih dikejar sama brokernya. Nah, itu ada juga jenis broker seperti itu. Nah, itu biasanya sih teman-teman pemula itu banyak dicoba, banyak broker dicoba, nanti lama-lama akan tahu, oh ini brokernya nggak bener nih, ini brokernya jenisnya SL Hunter nih, kita udah pasang SL kayaknya jaraknya udah jauh gitu, misal 300 poin masih dikejar juga. Ada juga yang jenis seperti itu. Jadi saya pernah ngalamin sendiri, slippage itu hampir 200 sampai 300 poin itu kesenggol SL. Jadi saya bandingkan dengan market broker yang lain, itu tidak terjadi seperti itu. Nah, itu biasanya kalau sudah lama di forex nanti akan semakin paham, oh kayaknya broker yang jujur adalah broker ini. Nah, itu biasanya nanti sambil berjalannya waktu. Jadi yang penting teman-teman pahami dulu bahwa untuk modal $100 memang cocoknya adalah fix SLTP. Ya, fix SLTP harus paham win rate-nya ya, rasio win rate-nya. Misal ada 1:1, misal SL 500 poin, TP-nya 500 poin, atau win rate 1:2, misal SL-nya 500 poin, TP-nya adalah 1000 poin. Nah, itu strategi fix SLTP, strategi closingnya. Dan strategi closing yang kedua ada averaging. Averaging itu sebenarnya untuk jenis akun standar itu nggak bisa, maksudnya udah pasti nanti cepat MC ya. Karena tahu sendiri ketika di penjelasan yang kedua tadi bahwa akun standar $100 lot terkecil adalah 0,01, dikali 500 poin pun SL udah kena $5 ya. Kalau teknik averaging itu kan open posisinya bisa berlapis ya, misal 5 lapis berarti kalau open pertama 0,01, open kedua 0,01 lagi, open ketiga 0,01 lagi, kali 5 lapis kan udah 0,05 ya. 0,05 itu kalau market semakin turun, margin makin habis, udah pasti MC. Maka model $100 untuk akun standar sih kebanyakan mayoritas banyak yang MC ya. Ya berbeda dengan jenis akunnya mikro ya, mikro atau sen. Nah, itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena dia pakai kontrak ses 1000 dan seperti yang saya contohkan tadi, 0,1 lot mikro SM
dengan SL 500 poin aja masih lossnya 0,5 dolar ya gitu. Kemudian ketika averaging 5 kali pun ketemunya 0,5 dan lossnya baru ya kemungkinan floating ya sekitar 10 dolaran ya. Jadi jauh lebih aman ya daripada jenis-jenis yang akun standar yang lain. Yang ketiga, teknik closing martingale. Apalagi nih martingale itu dengan modal 100 dolar, akun standar nggak bakal bisa. Masih ketolong jika yang dipakai adalah akun jenis SEN atau jenis mikro dari XM, itu modal 100 dolar walaupun averaging, walaupun martingale masih aman ya. Tinggal penentuan cara oper OP-nya gitu. Makanya kembali lagi ke poin pertama, jenis akun apalagi dengan broker lokal ya, yang regulasi Bapeti minimal lotnya adalah 0,1. Itu 1.000 dolar pun itu sudah pasti MC ya, sudah pasti MC karena 1.000 dolar 0,1 teknik martingale atau averaging itu sudah pasti MC, 99% pasti MC gitu. Jadi ya kalau teman-teman nggak percaya silahkan dicoba ya, silahkan dicoba dengan broker lokal yang beregulasi Bapeti, kemudian kontrak size-nya 1:100.000, minimal lotnya 0,1, modal 100 dolar, ya rata-rata banyak yang kena MC. Kemudian yang keenam adalah pilihan broker. Ya akhirnya ujung-ujungnya kembali ke pilihan broker, karena pilihan broker adalah sangat menentukan jenis akun yang dipakai. Broker itu ada 3 jenis ya. Yang pertama broker lokal regulasi Bapeti, yaitu rata-rata umumnya kontrak size-nya adalah 100.000, lot terkecilnya adalah 0,1. Tapi saya menemukan ada yang kontrak size 100.000, lotnya 0,1, jenis akunnya mikro, namanya brokernya MI Effect ya. MI Effect itu 0,01 ya minimal lotnya. Jadi berbeda dengan broker-broker yang lain. Kemudian ada broker namanya broker internasional. Broker internasional itu jenisnya banyak. Karena broker internasional itu dibagi 2. Ada yang regulasi, ada yang tidak. Ya kalau regulasi biasanya dipakai FCA atau CAISEC, atau CAISEC itu dari Siprus ya. Terus dari Belize itu FSC ya kan. Terus ya intinya kalau broker internasional regulasinya ada sih, silahkan teman-teman pakai ya. Ya contoh kalau kita biasanya salah satu contohnya adalah broker SM, jadi yang regulasinya adalah FCA, CAISEC, FSC dan ASIC ya. Kemudian kayak FBS, OctaFX juga itu punya regulasi juga ya secara internasionalnya. Terus Agnes, terus Jasforex itu juga broker beregulasi ya. FXTM itu juga broker dengan regulasi juga, regulasi internasional. Kemudian broker internasional yang non regulasi gimana? Yaitu teman-teman ngeceknya gampang, cek di WikiEffect. Jika emang tidak ada regulasinya, teman-teman jangan pakai ya. Karena kalau tidak ada regulasinya sih 99% itu akan scam ya. Contoh-contoh broker-broker yang dipakai di produk forex yang jenisnya MLM ya. Jenisnya MLM itu banyaknya pakai yang broker tanpa regulasi ya, yang udah scam ya. Contoh Net89, ATG, terus kayak Fahrenheit, brokernya Lotus, terus ada itu meskipun ada regulasinya nggak jelas ya. Jadi boleh dibilang dia agak membohongi publik dengan status regulasinya. Makanya sekarang kan rata-rata pada MC pada nggak bisa WD ya, nggak bisa WD. Nah, itu di awal tahun seperti banyak yang review saya mengenai broker-broker yang tanpa regulasi ujung-ujungnya scam. Rata-rata kedoknya money game, penjualannya dibalut MLM. Nah, itu sekarang semua rata-rata udah pada scam ya gitu. Yang sekarang masih kasus ya Net89, terus ATG juga, kemudian Fahrenheit dari vonis, ada EvoTrade juga udah lama ditutup ya. Terus
IDS Forex itu kalau nggak salah produknya ya Copet itu juga udah di MC-kan. Jadi ada lagi UAG Trade ya. UAG Trade itu produknya kalau nggak salah Euroca Trade Gold. Nah, itu rata-rata jenisnya nanti money game ya, ujungnya money game. Karena di MC-kannya kelihatan banget atau member tidak bisa WD ya. Karena pilihan broker ini menentukan sekali ya, karena menentukan sekali jika teman-teman modal $100 itu bisakah layak untuk trading atau tidak ya. Karena yang ditentukan itu ada 8 hal ya. Pertama jenis akunnya ya, menentukan broker itu akan menentukan jenis akun. Jenis akun itu MT4 atau MT5. Kemudian kontrak size-nya berapa, broker itu menyediakan kontrak size 1000 atau 100.000 ya kan. Ada minimal lotnya berapa, minimal lotnya juga menentukan ya. Terus ada minimal lot kan ada yang 0,1, ada yang 0,01 ya kan. Kemudian pengali lot juga beda ya. Pengali lot itu misal kalau kayak ultra low micro SM itu pengali lotnya adalah misal 0,1 naik lagi ke 0,2, naik lagi ke 0,3. Nah, beda dengan mikro yang non ultra low itu lot minimal udah 0,1 naik lagi bisa 0,11, 0,12, 0,13 itu bisa. Jadi bukan kelipatan 0,1 ya. Jadi dia bisa naik per 0,01. Nah, itu aturan mainnya beda, itu menentukan cara kita nanti trading dan hasilnya akan profit atau tidak. Kemudian biaya swap juga penting ya. Banyak broker yang dari awal menyediakan biaya swap, ada yang teman-teman trading profit atau profit kepotong, oh ternyata biaya swap. Nah, itu juga teman-teman harus pilih-pilih ya. Ada yang dia ngasih spread kecil tapi ada komisi, nah itu juga ada gitu. Jadi mendingan pilih-pilih di awal. Kemudian kecepatan deposit, nah, ada yang deposit 3 jam atau yang deposit 1 menit sampai itu juga banyak. Kemudian yang tercepat adalah kecepatan WD ya. Kecepatan WD saya ada videonya udah saya ulas. Ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang seminggu, atau ada yang 6 jam. Nah, itu ulasannya ada di atas ini. Saya membandingkan antara broker lokal regulasi BAPETI dan broker internasional yang kecepatan WD-nya itu berbeda. Kemudian ada broker juga yang membatasi cara trading ya, karena trading itu kan ada trading manual, ada trading by EA. Ada broker yang tidak boleh, oh ini pakai EA tidak boleh gitu. Nah, itu juga ada gitu. Atau broker yang melarang hedging itu juga ada. Jadi pilihan broker sangat menentukan semuanya di atas ya. Yang terakhir adalah baiknya teman-teman perlu mentor ya, atau misal ketika teman-teman menemukan mentor, teman-teman bisa pilih untuk konsultasi ya. Konsultasi dalam artian strategi yang dipakai cocok atau tidak. Nah, itu perlunya mentor juga. Itu mentor juga ada yang teman-teman bisa datang langsung ke kantornya untuk belajar, atau bisa via online atau di YouTube atau di Instagram, silahkan cari ya teman-teman. Kemudian kalau kami Platinum Forex, broker apa yang dipakai, kami jelas awalnya kami sudah banyak broker ya yang dipakai ya, tapi yang paling kita rekomendasikan adalah broker XM karena memang sesuai dengan produk kita, pemakaian advisor, minimal deposit, ada jenis mikronya, ada kontrak size 1/1000-nya, yang ketika teman-teman dengan expert advisor atau robot trading bisa deposit kecil ya, $200, $100, bisa main aman dan bahkan sudah berbulan-bulan. Contohnya di review EA Super Cool, profitnya konsisten ya walaupun modal kecil. Nah, itu contoh yang kita pakai ya. Jadi broker-broker yang lain silahkan teman-teman coba supaya bisa memahami perbedaan satu broker dengan broker lain gitu. Karena setiap broker juga ada penentuan minimal depositnya juga ada itu. Yang pasti 8 item ini teman-teman harus bisa paham ya. Teman-teman harus menyimpulkan sendiri kira-kira dengan cara tradingnya sesuai nggak dengan 8 item ini ya gitu. Karena ketika 8 item ini teman-teman tidak perhatikan ya, kemungkinan
teman-teman tidak akan tahu bahwa nanti tradingnya akan lancar atau malah ujung-ujungnya MC atau malah kena SL terus ya gitu. Kalau kena SL terus kan ujung-ujungnya modal habis juga ya gitu, atau tahu-tahu brokernya SL Hunter, itu sangat berbahaya sekali. Jika ada saran, kritik, komentar, masukan tulis di kolom komentar. Silahkan like dan subscribe untuk membantu supaya kita tetap rajin membuat konten untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.